Baik, jazakallahu khairan Ustaz Firdian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mohon izin kepada Gurunda Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Lutfi, Magister Ekonomi Syariah, dan juga tentunya para asatidzah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh pemuda, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya di Randon cuma dikasih waktu 15 menit di sesi pertama. Dalilnya sudah diborong sama moderator, jadi saya nggak perlu pakai dalil ya. Saya hanya mungkin mengantarkan bahwa jatah saya bagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh pasangan untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Ada satu hal yang saya menarik dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan innal a'mala la tatafadalu bil kathrah. Sesungguhnya amalan itu tidaklah bertingkat-tingkat keutamaannya dengan banyaknya. Walakinna tatafadalu bihusuli ma fi qalbi. Akan tetapi bertingkat-tingkat keutamaan amalan itu bergantung apa yang terjadi di dalam hatinya fi halihi, di saat dia melakukan suatu amalan. Ini pentingnya Pak. Kadang saya tuh ngobrol sama beberapa jamaah ikhwan. Ini kalau yang dibicarakan ikhwan itu yang sangat hangat itu mesti antara masna, sulasa, waruba, bil kasroh. Pokoknya kalau sudah tema begini itu melek biasanya. Cuma ya seringkali kita melupakan amalan kita ini sama Pak. Sama-sama nikah. Kita ini kan sama-sama menikah. Barangkali mungkin juga ada yang sekali, dua kali, tapi kayaknya Ustaz Lutfi baru sekali Ustaz ya. Kok iklan juga ini. Artinya gini, artinya bahwa sebenarnya amalan kita itu sama, sholatnya sama, puasanya sama, nikahnya pun ya sama, kita tuh nikah. Cuma yang menjadi perbedaan di dalam sebuah amalan itu adalah apa yang ada di hatinya. Makanya ketika saya melihat judul ada dua kata dasar yang penting antara bahagia dan surga. Ini kalau di zoom dua-duanya tentu tidak cukup waktunya. Makanya saya mencoba untuk merangkum ada 10 amalan. Nanti materi pertama di sesi pertama 5, di sesi kedua 5. Yang pertama, ini poin yang paling penting untuk mendudukkan hati kita. Cintailah karena Allah. Jangan lupakan Allah di dalam pernikahanmu. Allah katakan wa min ayatihi, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering dibahas. Itu maksudnya para ulama seperti Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya itu adalah dikembalikan persoalan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Maka kalau orang menikah tujuannya cuma nyari cantiknya. Saya berkali-kali ada ikhwan itu ditolak pernikahan, dia bukan ditolak, dia gagal nikah sampai 9 kali. Ta'aruf kok gak kelar-kelar. Nyampe ke saya, gimana? Kamu maunya apa? Saya carikan akhwat yang wajahnya tuh unyu-unyu.
Kalau dilihat nggak bosenin, nyarinya wajah. Jadi biodata di tangan asatidzah itu ya jadi mainan. Wah ini nggak cocok, ini nggak cocok. Itu salah niat. Itu memang pada aspek boleh, tetapi jangan sampai itu menjadi dasar utama. Makanya Rasul bersabda, "Fadhfar bidzatiddin taribat syadak." Ya kalau kamu nggak ingin celaka, carilah agamanya. Dalam konteks ini berarti ingat Allah. Kalau sudah karena Allah, nggak mungkin nggak bahagia. Nggak mungkin. Dalilnya banyak ya. Ini sayang sekali waktunya sangat sedikit. Jadi kalau kita bicarakan bahwa kalau bukan karena cinta karena Allah, nggak bisa. Ada satu hadis yang saya menarik, mungkin saya angkat. Kalau yang biasanya mungkin banyak ada kalimat yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang itu menjadikan lezatnya iman, ya kan? Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Tapi saya ingin menarik adalah yang jarang dibahas. Ini berkaitan dengan satu hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wal adyam." Dijadikan aku itu suka dengan dunia, termasuk ya wanita, termasuk ya pasangan. Kalau kita cinta sama pasangan ya wajar. Itu memang sifat hissiyah manusia. Ya, kita cinta sama pasangan itu wajar. Tapi yang jadi titik tekan di sini adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan puncak kebahagiaanku ada di dalam sholat. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid itu mengomentari hadis ini menarik. Orang yang menjadikan puncak kebahagiaannya di dalam sholat, interaksinya dengan Allah secara vertikal, dia jadikan itu kelezatan, maka tidak akan mengganggu dirinya apa-apa saja yang selainnya. Nah, kalau ada istri nangis, sedih, baper gara-gara suaminya jengkelin, ini maaf, ini dalam survei saya lihat di Badan Pusat Statistik, mencengangkan hanya 20% wanita yang merasa puas dengan suaminya. 20% saja. Ini luar biasa loh angkanya. Artinya ada banyak wanita-wanita yang tidak puas dengan suaminya, lalu dia tidak bahagia dengan suaminya. Ya kalau tidak puas ya tidak bahagia. Dalam sudut pandang duniawi, perspektif duniawi kan mesti begitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika dia ada masalah dengan pasangannya, rasanya tidak bahagia. Nah, maka hadis ini begitu penting. Kalau ada orang yang sedang masalah dengan pasangannya membuat tidak bahagia, lalu di mana Allah di dalam hatinya? Kalau ada orang baper dengan pasangannya lalu lantas kemudian sedih berlarut-larut, lalu di mana Allah di dalam hatinya? Aina Allah, kan di mana Allah? Makanya kalau Anas bin Malik mengatakan kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Jadi kalau Rasul ada yang mengganggu hatinya, udah kelar sholat. Itu prinsip. Makanya maaf gitu kalau ada pasangan yang terlalu apa istilah zaman sekarang bucin. Bucin itu apa? Oh, budak cinta. Aina Allah, di mana Allah gitu. Di mana Allah? Jadi ketika ada hati yang tidak bisa bertaut,
ada pendapat yang tidak bisa bersatu. Gelar saja sholat. Cinta saya terutama ada dalam diri hati saya Allah Ta'ala. Pasti bahagia. Dan ingat, kalau seandainya di dalam hidup kita menjadikan cinta itu lebih daripada cinta pada Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu hukuman Allah. Apa hukuman yang paling sederhana di dunia? Allah akan cabut bahagia dalam hatinya. Gak bisa bahagia. Makanya poin amalan pertama, amalan hati. Cinta ya Allah di atas segala cinta. Yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah itu bukan hanya cara berpakaian. Mengikuti sunnah itu bukan hanya pada ibadah-ibadah mahdhah, bukan pada syair ta'abudiyah saja, tapi ikut sunnah juga bagaimana mengikuti sunnah akhlaknya Rasulullah. Tadi Ustaz Fityan menyinggung satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Kata ahlun di situ, Syekh bin Bas ngomentarin, itu seluruhnya, mau bapak, ibu, anak, istri. Termasuk di sini istri. Di dalam hadis Bukhari sampai ditekankan benar-benar. Ya, khairukum khairul linisaikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik untuk istrinya. Makanya uang yang bapak keluarkan. Loh, kenapa saya bahas uang, Pak? Uang itu juga sarana kebahagiaan. Gimana ibu tuh bahagia, Pak? Bawal bulan, Bu, ini 1 juta. Mau ndak mau harus cukup, kalau bisa nabung. Piye jan? Masuk pasar apa nih? Pasar tempel. Tomat naik, cabai naik. Itu gak bahagia, Pak. Loh, kenapa saya bahas uang gitu? Rasul itu meskipun beliau seorang yang sangat sederhana, mendidik istri-istrinya juga sederhana, tapi juga bukan berarti pelit sama istri. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya. Sebaik-baik kalian yang bisa memberikan uang yang terbaik untuk istrinya. Ini kalimat bukan kalimat bohong, Pak. Oh, masalah ini juga menunjang, bukan utama, tapi menunjang. Ayo ikut sunnah. Sholat, punya sudah pakai hijab syar'i. Ini soalnya ada keluhan. Saat suami saya itu kaya, tapi sama istrinya dikasih mie terus. Ini kok dikasih mie terus? Suruh hemat, ya sakit-sakitan terus istrinya. Uang yang bapak keluarkan di jalan Allah untuk anak yatim, fakir, miskin, dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk istri, pahalanya lebih banyak untuk istri. Setuju, Bu? Oh, setuju semua. Kayaknya dari tadi diem aja ibu. Contoh akhlaknya Rasul. Nanti Al-Mukarram Ustaz Lutfi yang akan membahas lebih lengkap. Amalan yang ketiga, berinteraksi dengan Quran, mendawamkan mudawamatu bil qiraatil Quran, mendawamkan
interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin ada orang ngaku muslim, soleh, manhajnya terbaik, ittiba'us sunnah, kalau baca Quran gak ngikut sunnah. Jadi orang yang dia hatinya bisa kering, patah, gampang tidak bahagia, gampang sengsara, itu sudah indikasi jauh dari Quran. Kena masalah dikit ngeluh, kena masalah dikit berantem. Itu hatinya dalam kondisi keras, kurang siraman Al-Quran. Dan Abdullah ibn Mubarak dia mengatakan tidak ada sebab yang paling utama orang yang jauh dari Quran kecuali satu, hatinya kotor dan keras. Jadi makanya di dalam rumah tangga ini panas terus, senggol bacok, senggol piring pecah. Udah gitu istrinya minta senggol dong, ngajak berantem 2 menit lagi tuh kan. Ya Allah. Pak, Bu, Quran ini untuk dibaca. Syekh Utsaimin itu di luar Ramadan bagi orang-orang yang ingin hatinya baik, beliau memberikan fatwa minimal 3 juz sehari. Kalau pengen hatinya lembut. Istri ngomel terus, baca Quran. Selesai. Jadi ada waktunya kita itu memang hatinya. Jadi kalau hati ini jarang baca Quran, ya seperti ikan yang keluar dari air, cengap-cengap, Pak. Yang keempat, semuanya main cepat ini ya. Tutup pintu syaitan. Tutup rapat-rapat pintu syaitan. Imam Ibnu Qudamah itu memberikan satu perumpamaan bahwa hati itu kalhisni, seperti benteng. Yang benteng ini ada pintu-pintunya. Nah, syaitan dalam tafsir surah An-Nas itu, ya, ketika alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu, yang memberikan, membisikkan ke dalam dada, al-khannas itu juga yang bersemayam di dalam hati. Itu setan nongkrong di depan pintu hati manusia. Kapan dibuka, setan masuk. Tutup rapat-rapat pintu setan. Pertengkaran, cekcok, ndak harmonis, ndak bahagia, setannya masuk. Dan setan iblis itu mengutus setan yang khusus diberikan padanya mahkota. Kalau apa Pak? Kalau ada yang bercerai, setan yang keluarga. Setan Pak. Dari mana setan gampang masuk? Amarah, godok. Karena saya sering ngisi ibu-ibu itu ya banyak curhat lewat tulisan-tulisan. Gimana sih suka ngaji, suami saya marah-marah terus. Ngaji kok marah-marah terus? Ngajinya baik, tapi ya jangan sampai marah-marah terus. Ada kelembutan, ada kesabaran. Kenapa harus marah-marah? Suatu ketika Abu Bakar itu jalan. Ini waktunya tinggal berapa saat? 1 menit. 1 menit. Abu Bakar jalan. Kalau banyak cerita ini. Abu Bakar jalan ceritanya sama Rasul. Di situ ada orang Arab Badui. Abu Bakar, bapakmu itu kepalanya botak, putih. Abu Bakar diam.
Kemudian Abu Bakar dinahai, Abu Bakar kamu tuh kerempeng. Abu Bakar diam. Rasulullah senyum di samping beliau. Lalu kemudian yang ketiga, si Arab Badui ini menghina Abu Bakar, menghina Aisyah. Abu Bakar sudah nggak tahan. Aisyah itu bukan anaknya saja, tapi istri Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar tuh melompat siap menghantam orang Arab Badui. Udah nggak tahan, marah. Maka kemudian Rasul itu kan lebih tinggi, lebih kuat. Lompatan Rasul lebih jauh daripada Abu Bakar, sehingga Rasul itu menghadang Abu Bakar. Arab Baduinya kabur. Abu Bakar nanya, ya Rasul, ketika bapakku dihina, saya sabar tidak marah, kau senyum. Giliran ketika orang Arab Badui menghina Aisyah yang juga istri engkau, saya membela. Tapi kenapa engkau menghalangi saya? Maka Rasul mengatakan, hei Abu Bakar, ketika dirimu dan bapakmu dihina, kamu diam, di sekelilingmu malaikat. Tapi begitu kamu mau melampiaskan amarah, malaikat itu hilang, yang tersisa adalah syaitan. Maka ini penting Pak, ini banyak kasus, banyak banget. Sedih gitu. Suami gampang ngomong talak, talaknya talak 3 lagi. Gampang gitu, kok bisa? Hanya amarah. Seganteng-gantengnya suami kan berarti susah kalau disebut qanaah ini. Jadi bagaimanapun bentuk suami, ya qanaah, disyukuri. Alhamdulillah punya suami. Jadi jangan bayangin masa lalu. Saya itu dulu membayangkan Mas itu gagah, perkasa, banyak uangnya. Nah dulu zamannya pacaran palsu semua. Baju minjam, motor minjam. Semuanya serba minjam. Tampil di depannya lagi merayu, nampak kayak gagahnya luar biasa. Giliran nikah dikerok terus. Ya, tapi tetap qanaah, baru bisa bahagia. Alhamdulillah. Ke bawah aja Ustaz. Apa Ustaz? Bisa? Pakai suara ini. Bisa. Nah, biar nggak ngalangin. Masya Allah ya. Tadi saya bayangin kalau sampai terakhir nggak ada mic. Karena lagi diet masalahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi qanaah, syukuri. Jangan bahagia dulu baru syukur. Kebalik, syukuri, qanaah baru bahagia. Jadi kita itu tidak akan pernah bahagia kalau mendambakan, menginginkan sesuatu yang ada di luar kita. Jadi kalau kita konsepnya adalah bahagia itu kalau saya punya ABCD, pasti tidak bahagia. Tapi kebahagiaan itu adalah saya bahagia karena saya sudah memiliki ABCD. Jadi kebahagiaan itu enggak di luar, enggak ada di otak kita, tidak ada di sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Makanya qanaah. Kalau saya sering katakan, ibu semua jadikanlah suami itu idolanya, apapun bentuknya. Ya,
Jangan mendambakan laki-laki lah. Masalahnya habis nonton drama Korea, gantengnya. Begitu nengok lagi suaminya, ya Allah. Ya gimana bisa bahagia? Yang keenam, ingat ada surga. Sesuai tema kita, ada surga. Tujuan kita ini bukan dunia, tapi bagaimana mengajak ke surga. Tadi Ustaz Fityan menyebutkan di dalam surah Ar-Ra'du itu tentang jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim. Fokusnya surga, bagaimana kita bisa ke surga. Yang jelas, jadi seorang istri itu berat. Gampang lihatnya. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, berkhidmat kepada suaminya, jangan dikira gampang yang kedua terakhir itu. Susah. Menghadapi suami yang egois. Ini kesimpulan ibu-ibu ya Pak. Katanya suami itu rata-rata egois. Loh, kalau laki-laki ndak egois, ya bukan laki-laki. Laki-laki itu punya ego memang sebagai pemimpin. Pemimpin tuh harus punya ego. Kalau ndak punya ego ya bukan pemimpin. Ada saat dimana keinginan tidak tercapai, sementara suaminya minta A. Nah, itu berat. Dipimpin itu berat. Dia harus menyerahkan tengkoknya kepada suaminya. Itu kalau nggak ingat surga, nggak akan bahagia. Makanya Rasul jauh-jauh hari melihat atau mengatakan kepada seorang sahabiah berkaitan dengan dia sudah punya suami, ingat tuh suami jannatuki, itu surgamu. Jadi yang dibayangkan itu jangan saya melakukan A supaya suami saya B. Jangan. Saya melakukan A supaya saya bisa masuk surga karena suami saya. Makanya saya pernah sedikit cerita di beberapa tempat sekitar kita. Ada seorang ulama, amalan unggulannya justru adalah ketika bersama istrinya. Bukan ilmunya, bukan hartanya, tapi amalan unggulannya adalah bagaimana dia bersabar dengan istrinya. Dia seorang ulama yang sangat terkenal, muda, kaya raya, darah biru. Banyak sekali perempuan-perempuan ingin menjadikan dirinya suaminya. Lalu datang seorang wanita pakai niqab. Dia datang kepadanya, mau ndak nikahi saya? Saya akan membantu Anda masuk surga. Oh, ditantang begini gimana Pak? Ya maulah. Mau dibantu masuk surga. Begitu sholat 2 rakaat, sholat sunnah, didoakan istrinya, nah baru mau dibuka cadarnya, ya Allah, tua, jelek,
Kan pakai niqab, nggak pakai nadhar. Waduh. Gimana tuh, Pak? Kalau laki-laki lain cabut itu. Tapi justru dia tahu, oh ini toh yang dia maksud supaya membawa saya ke surga. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat selanjutnya, malaikat itu kan ngajak masuk surga, udkhuluha bima sabartum. Masuk surga karena kesabaran kalian. Surga nggak bisa dimasuki kecuali dengan sabar. Benar tadi perempuan itu. Dia akan membantunya masuk surga. Bertahun-tahun ya. Lama-lama istrinya itu ngelihat, ini suaminya ini primadona bener, posesif. Dia bilang sama suaminya, suamiku, kalau kau tidak sholat, kalau kau nggak ngajar, kalau kau nggak menuntut ilmu, pulang, nggak usah nongkrong. Gimana tuh, Pak? Sabar. Dia sebagai seorang suami terus saja ngikutin. Setelah 8 tahun, ya, si istrinya bilang, suamiku, gimana? Saya sudah sesuai janji belum? Sudah. Kamu telah membantu saya untuk bisa meraih surga, insya Allah. Tapi saya tahu suamiku, aslinya kamu gak mencintai saya. Masa sih seneng sama saya yang jelek, yang sudah tua? Kalau engkau mau menceraikan saya, ceraikan saja suamiku, saya ridha. Kau sudah bersabar selama ini, dan mudah-mudahan amalanmu bisa membawa ke surga. Lalu ulama itu berkata, please wahai istriku, jangan kau minta cerai. Jangan meminta saya menceraikanmu. Saya tidak mau cerai sama kamu. Ini jarang laki-laki model gini, Pak, ya. Ada. Jarang. Makanya inilah, ingat surga. Udah deh. Kalau kita ini yang bisa kita bertahan, surga, Pak. Jangan dilihat istri bapak yang sekarang. Iya, sekarang keriput, rambut putih semua. Bayangin di surga, dia wanita paling cantik di surga. Oh, iya, dalam kitab At-Thariqatu Ilal Jannah miliknya Imam Ibnu Qayyim ada satu hadis, penghuni surga kaget ada cahaya. Cahaya dari mana ini? Sampai bidadari padam cahayanya. Oh, rupanya istri kita di dunia datang, teh. Jadi jangan bayangin sekarang sudah keriput, sudah tua. Bayanginnya di ini yang keriput jadi kenceng ya. Yang jelek jadi cantik. Sama ya. Terus amalannya apa lagi tuh, Ustaz? Yang berapa nih? Neraka. Sekarang neraka. Ada surga, tapi juga ingat neraka. Imbang. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau dia juga dimasukkan ke dalam surga, barulah paripurna, dia beruntung. Tapi bukan kayak Mu'tazilah ya, ada baina manzilatain. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Dalam kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kalau ndak surga, neraka. Kalau belum ke surga ya dicuci di neraka. Tapi ini bagian dari keberuntungan paripurna. Ingat neraka. Bapak Ibu, khususnya Bapak dulu nih, ingat baik-baik. Kewajiban terbesar bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga bukan hanya uang. Bukan. Tapi bagaimana membawa istri dan anak masuk surga. Maka kalimat mitsaqan ghalidha yang disebutkan Ustaz Fityan di awal, itu adalah janji membawa istri dan anaknya ke surga. Suatu hari nanti di yaumil qiyamah ada istri mengadu kepada Allah,
Ya Allah, suamiku nggak ngingetin saya. Suami nggak bangunin saya sholat malam. Nah ini awas, hati-hati loh Pak. Nanti tuh istri-istri itu ngadu kepada Allah. Mendingan awal, kita itu sekarang agak cerewet lah. Tadi kata Ustaz Lutfi sudah sebutkan. Iya, ingat neraka. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu atas ammas tar'ahu hatta yus'alur rajul an ahli baiti. Sampai ditanya suami tentang anggota keluarganya. Bagi istri, masih ingat hadis Rasulullah SAW? Siapakah penduduk terbanyak di neraka? Oh, perempuan. Wanita. Kenapa wanita menjadi paling banyak? Yang pertama, kasratul la'na, banyak mencela mulutnya. Yang kedua, kufranul asir. Apa Bu? Tidak menghargai pemberian suami, tidak menghargai kebaikan suami. Suaminya berbuat baik sepanjang tahun, berbuat salah sekali, wow, langsung keluarga. Dasar laki-laki, tak tahu bagaimana perasaan. Kayak gitu akhirnya. Jangan ya Bu ya. Ingat neraka Bu. Ada salat, ada ibadah puasa yang tidak sampai ke telinganya. Bagi siapa? Bagi wanita yang membuat marah suaminya. Udah sejengkel-jengkelnya sama suami, tahan mulut. Jangan menyakiti suami. Ya. Jaga mulutnya. Terus yang keberapa Pak? Bu? 8. Hah? Terakhir. Ya Allah, itu terakhir ini. Zikrul maut. Ingat mati. Waktu yang terbatas ya. Ingat mati. Jadi kalau kita ingat mati itu gimana sih? Akan sederhana mikir kita. Saya nggak pengen melakukan ya. Ada satu ungkapan yang mungkin bapak-bapak hafal. Baru terasa kalau sudah tiada. Saya nggak mau nunjuk bapak itu nyanyiin. Baru terasa kalau sudah tiada. Itu kenapa ada istilah itu? Karena seringkali kita tidak menghargai ketika masih hidup. Jadi hargailah waktu bersama pasangan itu. Hargai. Masih hidup, alhamdulillah. Buat quality time yang baik. Tadi nanti sudah disambung nanti Ustaz Lutfi ya. Beliau menjelaskan bagaimana komunikasi. Ini termasuk di sini. Hargai pasanganmu selama masih hidup. Alhamdulillah masih ada. Jadi kalau ibu kesel dengan kentutnya suami, kesel enggak Bu sama kentutnya suami, prat-prut terus ini. Kadang istri itu protes, kenapa sih laki-laki itu suka kentut dan herannya kentutnya depan istri. Loh ini mayoritas. Buka kartu semua. Ini Ustaz juga tahan kentut di sini, tapi kentutnya di rumah. Bu, kalau suami masih kentut, alhamdulillah. Nah, masih. Nah, kalau sudah meninggal, ibu nanti kangen kapan kentut lagi. Jadi jangan yang dipikirkan mudorotnya dulu.
manajemen keuntungan namanya. Jangan manajemen keburukan. Iya, kentut itu polusi, nggak enak dibahasnya. Itu kan seorang muslim mestinya la diroro wala dororo wala diroro mestinya. Tapi jangan mikir dorornya dulu, mikir keuntungannya dulu. Alhamdulillah suamiku masih hidup. Ya kalau nggak gitu ibu nggak bisa bahagia. Ngorok ya sudah tabiat suami ngorok. Udah, tinggal bagaimana pencegahan. Ya, ini benar-benar nggak ada waktu lagi Ustaz. Sudah kan? Ini udah janji 10 lah gimana? 9-10-nya ini aja lah. 9 muhasabah linafsi. Ya, jangan suka ngoreksi kesalahan suami atau istri dulu. Jangan suka menuntut dan mengoreksi pasangan, padahal tidak pernah ngoreksi diri sendiri. Ketika kita bangun, pikirkan kesalahan kita. Ketika kita mau tidur, pikirkan apa yang belum kita kerjakan. Salah satu poin dari cerita Ustaz Fityan tentang Imam Ibnu Shuraih, tentang bagaimana hak dan kewajiban itu, mereka satu sama lain dengan istrinya sampai 20 tahun tidak cekcok itu karena fokus pada catatannya, tidak pernah nengok catatan milik istrinya atau suaminya. Dia fokus apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya tinggalkan. Muhasabah diri sendiri dulu. Fokus memberi, jangan fokus menuntut. Fokus memperbaiki diri, jangan fokus menghitung aib pasangan. Terakhir, ambil ibrah dari orang-orang yang saleh. Saya tadi Ustadz Lutfi menjadi konsultan, itu baik. Salah satu kebahagiaan caranya kalau kita ada konflik, masih banyak jalan gitu loh. Jangan langsung keluar cerai, keluar talak. Masih banyak manajemen konflik. Nanti dijelaskan oleh Ustaz Lutfi. Barakallahu fikum.